Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Rina Rukmana sebagai pemateri dalam modul capaian pembelajaran kita hari ini dan seluruh peserta IHT yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita buka pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berikan waktu dan tempat kepada Ustazah Rina Rukmana untuk pemaparan dalam pemaparan materi tentang capaian pembelajaran. Kepada Ustazah Rina Rukmana dipersilakan. Terima kasih kepada MC hari ini telah memberikan kesempatan saya dalam menyampaikan pemaparan. Sebenarnya di sini saya berbagi ilmu lah, lebih tepatnya kepada Bang Gentian. Dan juga para peserta juga bisa men-sharekan pengalaman-pengalaman mengenai pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Oke, yang pertama kita mulai dari diri dulu. Nah, di mana para peserta menceritakan pengalaman mereka masing-masing dalam merumuskan tujuan pembelajaran serta harapan yang dicapai setelah mempelajari pelatihan ini. Oke, kepada Ustazah Mena dipersilakan dalam berbagi pengalamannya. Mohon maaf, Ustazah Mena masih unmute. Silakan. Ya Ustazah, kedengaranlah suara ulun. Yang diberikan sebelumnya pengalaman waktu membuat tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan memperhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian diturunkan nanti ke indikator. Nah, dari indikator itu yang biasanya kita lakukan dengan ya rumus ABCD tadi, yang mana audiens, kemudian behavior, kemudian kondisinya, dan degree-nya. Nah, di situ kita akan menuangkan tujuan pembelajaran yang biasa kita lakukan ya. Kemudian nanti kemungkinan kita juga menyebutnya tadi capaian pembelajaran. Nah, di situ nanti capaian pembelajaran kita bisa tuangkan juga dengan karakter-karakter yang maksudnya menumpukan karakter itu dari tujuan pembelajarannya. Misalnya tadi peserta didik itu mampu menerapkan persamaan, misalnya kalau di fisika ya, persamaan tentang hukum Archimedes misalnya. Nah, itu nanti penguatan karakternya tadi bisa saat kita kontekstualkan dengan Archimedes kan di kapal biasanya ya. Ya, ini seperti itulah kurang lebihnya pengalaman gue. Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustazah Mena mengenai pengalamannya berbagi dalam rumusan tujuan pembelajaran di sekolahnya. Dan harapannya juga tadi Ustazah Mena sudah paparkan. Kemudian kita lanjutkan ke ruang kolaborasi, yaitu kelompok. Nah, di sini masing-masing kelompok akan membuat yang namanya analis capaian pembelajaran, akan berdiskusi menentukan mata pelajarannya, elemen atau domain nanti yang akan diurutkan menjadi sebuah capaian pembelajaran per fasenya. Nah, jadi mohon kepada setiap kelompok diberikan waktu sekitar 10 menit dalam membuat analis capaian pembelajaran per fase. Silakan kelompok membuatnya. Oke, saya kira sudah cukup ya 10 menit untuk kalian berdiskusi. Sekarang saya minta kepada Ustazah Sela
sebagai perwakilan menyampaikan hasil diskusinya mengenai analis capaian pembelajaran per fase. Dipersilakan Ustazah Sela. Kami Ustazah jadikan ulang. Ini berikut merupakan hasil kolaborasi kelompok kami, diskusi kelompok kami. Jadi di sini elemen yang kami pilih adalah analisis data dan peluang dari mata pelajaran matematika, di mana capaian pembelajaran itu sudah dituangkan sudah dibagikan, juga sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di mana kita tinggal menuliskan kompetensi yang ingin dicapai dari setiap fasenya. Di sini ada fase A, di mana dari jenjangnya itu adalah kelas 1 sampai 2 SD, ada mengurutkan data, mengkategorisikan data, membandingkan data, dan menyajikan menggunakan tulis atau gambar. Sampai di sini ada fase B juga masih SD, fase C-nya juga masih SD di kelas 5 dan 6. Kemudian fase D-nya itu ada pada jenjang SMP, di mana dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian untuk mata pelajaran sendiri di sini, karena kami mengajar SMA, maka kami melanjutkan sampai fase E dan fase F, di mana fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Bisa dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai bahwa dari kompetensi dari fase A ke fase F itu mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan perkembangan anak, di mana berbeda-beda fase juga berbeda-beda jenjang ataupun perkembangan anak tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sela tadi mengenai pemaparannya mengenai analis capaian pembelajaran. Nah, di sini saya meminta satu kelompok, apakah ada umpan balik, feedback mengenai analis tersebut. Kepada Ustazah Risma bisa sebagai perwakilan kelompoknya menanggapi kelompok dari Ustazah Sela tadi. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ustazah Rina Rukmana, dan luar biasa yang dipaparkan oleh Ustazah Sela tadi hasil diskusi kelompoknya, bahwa menggambarkan jelas seperti apa fase-fase dari satu elemen, ya, dari fase A bahkan sampai F dari satu elemen di mata pelajaran matematika. Nah, saya kira ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di mapel-mapel yang lain, ya Ustazah. Itu terima kasih banyak atas contoh yang diberikan. Ini jadi tercerahkan tentang bagaimana membuat analisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran kita. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih kembali kepada Ustazah Risma dan peserta lainnya yang telah memberikan pengalamannya dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Serta tadi juga kepada Ustazah Sela, kelompoknya telah memaparkan mengenai tahapan-tahapan dalam capaian pembelajaran, di mana di situ lebih terstruktur dan di mana capaian tersebut vertikal, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya dari SD, bisa dari PAUD dulu, ya. SD, kalau di sini capaiannya memang dari SD, fasenya A sampai F. Jadi di situ sudah ada gambarannya. Walaupun kita misalnya mengajar di SMA, kita wajib mengetahui fase A dulu seperti apa, supaya nanti agar di SMA dan pembelajaran kita mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik tersebut dalam memahami setiap mata pelajaran yang telah mereka jalani atau pelajari. Oke, mengenai capaian pembelajaran tadi, saya kira peserta-peserta yang lainnya sudah memahami bagaimana atau mengerti yang namanya capaian pembelajaran tersebut merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik sebagai tolak ukur
Dan kalau kita lihat dari kurikulum sebelumnya yang ke-13, itu merupakan gabungan atau peleburan dari KI dan KD. Nah, menjadi sebuah yang namanya capaian pembelajaran yang ditulis dalam bentuk narasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul capaian pembelajaran. Bisa kita serahkan kepada MC kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah Rina atas pemaparannya tentang capaian pembelajaran. Jadi kalau saya simpulkan sedikit di sini adalah bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada tahap perkembangan tertentu, gitu ya, pada tahapan-tahapan yang vertikal atau ke arah ke atas, gitu ya. Jadi per level seperti itu. Barangkali itu dulu yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi peserta semua dan juga tentunya kepada pemateri kita. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.